kata gue. Yang dulu biar dia. Iya. Ya anjir, kecil banget. Udah nih. Posisi gue di atas, Bang. Posisi gue di atas, rada gue. Nah, itu yang gagu gue suruh bawa. Orang jelek suara ahahnya. Ya, alhamdulillah sih akhirnya ketemu sama pahlawan ya. Wah, bukan pahlawan lagi sih. Gue aja makin penasaran ini. Gede apa kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi. Meskipun saya tidak setampan host yang satunya, tapi cuma saya yang bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita yang mempunyai kisah kehidupan yang berliku-liku. Ya, pokoknya berliku-liku lah. Berliku-liku. Gue udah serius banget. Dan gak usah nunggu lama-lama deh, mending kita sambut aja narasumbernya. Selamat malam Kak Angel. Halo, malam. Malam. Wah, Kak Angel nih cetar membahana nih. Mantap lah pokoknya. Harus mantap. By the way, terima kasih banyak udah mau hadir di sini dan mau berbagi cerita dengan kita nih. Kalau boleh tahu nih, Kak Angel dari mana asalnya? Oh, oke. Baik, saya ini tinggal di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya, di Jakarta Timur. Oke, mungkin biar penonton gak pinisirin nih, Kak Angel langsung cerita aja kali ya. Saya tuh Silakan. awalnya saya anak broken home. Oke. Saya itu tinggalnya awalnya sama orang tua lah. Itu posisi masih sama-sama. Ada ayah, ada mama. Oke. Itu dalam satu rumah itu sama adik saya juga. Jadi di situ tuh ada 4 orang. Saya, adik saya, ayah saya, sama mama saya. Oke. Nah, pokoknya setiap hari demi hari itu nggak ada yang namanya tuh pertengkaran. Terus bertengkar, marah-marah, kayak ada ibaratnya segala macam dibanting lah, saling ngata-ngatain lah. Di situ saya mulai kayak nggak nyaman. Oh, nggak harmonis ya? Nggak. Karena bagi saya kan rumah itu tempat nyaman kita. Lama-kelamaan itu saya muak dong sama semuanya. Saya sering nongkrong juga. Saya tuh sebisa mungkin saya tuh nggak mau di rumah bahkan. Saya tuh pengennya udah pergi dari rumah itu. Nah, udahlah. Aku tuh sering kayak main nongkrong gitu. Kan sering gitu kan. Lanjut tuh masuk bulan kemudian kayaknya 3 bulan deh dia terus-terusan tuh yang namanya bertengkar. 3 bulan itu kemudian akhirnya mama saya tuh minta untuk cerai. Sorry, ini Kak Angel waktu itu umur berapa? Saya itu posisi masih masuk SMP. Masuk kayaknya. SMP, oke. Masuk SMP. Di situ tuh saya merasa bebas banget karena nggak ada yang merhatiin saya. Di saat orang tua saya udah pisah, saya ngerasa bebas gitu. Ya namanya mama sama bapak itu udah pisah rumah. Akhirnya saya tuh nggak terkontrol. Yang namanya kayak nongkrong, main bareng, mau temen-temen sama siapapun itu nggak dilarang. Karena udah masing-masing. Saya merasa kok gue juga pengen dong yang namanya tuh kayak diperhatiin sama orang tua gue. Sampai akhirnya gue main lah ke nenek gue. Itu nenek gue dari bapak gue. Jadi gue itu pas pisah rumah, gue ngikut ke bapak gue. Adik gue ngikut ke orang tua gue, cewek, mama gue. Di situ tuh gue, di rumah itu tuh gue ngerasa nyaman. Di rumah nenek gue itu gue ngerasa nyaman. Terus-terusan tuh setiap gue main gue diteleponin jangan pulang-pulang malam-malam ya. Terus ingat waktu juga kalau misalkan main, karena nenek tuh nggak mau kamu tuh dicap yang nggak benar. Lagi juga kan kamu masih sekolah katanya gitu. Saya tuh nggak mikirin omongan nenek. Saya diemin. Saya tuh semakin kayak gila banget ya namanya kayak mabok
main gitu kan. Sama temen tuh saya nggak tahu aturan. Kayak misalkan nongkrong nih, saya pulang-pulang tuh subuh. Karena di tongkrongan itu tuh kayak disediain mes. Saya disediain mes. Saya malah kayak, oh gak taunya gini ya, rasa bebas. Tapi satu sisi saya juga pengen, ya namanya tuh ngerasain kasih sayang orang tua. Oke. Udah lama, hari ke hari tuh saya ngerasa, udahlah gue mendingan putus sekolah aja gak sih? Daripada orang tua gue tuh ngebayarin gue sekolah, tapi gue kayak gini, gue gak pernah sekolah setiap hari, gue bolos, gue bilangnya gue masuk sekolah sama orang rumah, dan pada akhirnya tuh gue tuh malah gak sekolah. Jadi gue tuh kayak mikirnya, gue kalau misalkan mau bejat ya udah bejat sekalian aja. Nah akhirnya di situ gue ngomong sama bapak gue sama nenek gue, udah mulai hari ini udah pengen nggak mau sekolah. Di situ tetep dong orang tua gue tuh berusaha untuk, lu tuh harus sekolah, lu tuh harus ngebagain orang tua lu gitu kan. Ya gue tuh cuman tatapan kosong gue tuh kayak, lu aja yang sebagai orang tua gue aja bisa pisah, lu tuh nggak bisa yang namanya ngebagain gue. Gue tuh nggak pernah yang namanya dapat kasih sayang dari lu gitu loh. Tapi itu gue nggak bisa ngungkapin semuanya tuh, gue nggak bisa sama sekali. Nggak berani karena gue orangnya lebih baik gue diem. Akhirnya mau dipaksa apapun, gue tetap pendirian gue nggak mau sekolah, gue nggak mau terusin itu. Akhirnya langsung orang tua gue, bapak gue tuh ngomong gini, kalau misalkan kamu nggak mau sekolah, ya udah kamu nggak usah tinggal di sini. Kamu tuh cuma bikin malu keluarga. Kamu lihat dong, bapak tuh udah nggak sama mama kamu, harusnya tuh kamu nunjukin sama orang-orang sini. Gitu. Nah, di situ tuh saya cuma bisa, jadi semua ini tuh salah gua. Yang bikin gua kayak gini ya lu gitu loh. Di dalam sebuah rumah, lu tuh sering bertengkar sampai akhirnya lu pisah dan anak lu tuh telantar. Harusnya tuh orang tuh mikirnya juga ke situ. Akhirnya gue gue cabut dari rumah, gue cabut ke tongkrongan karena gue nggak tahu gue harus ke mana kan. Gue nggak punya siapa-siapa lagi selain gue ke bapak gue, ke nenek gue, dan gue nggak mungkin ke mama gue karena menurut gue nggak mau ngebebanin siapapun. Kalau gue udah dikeluar dari rumah itu ya udah, gue lebih baik sendiri sama orang lain ibaratnya. Lanjut tuh, gue ketemu teman gue. Di situ gue kan nggak bawa apa-apa, gue cuma bawa ya kayak gini aja. Gue nggak bawa apa-apa. Dia tuh ngomong kayak gini. Gue tuh kayak orangnya tipe kalau orang diem ya, kalau ada masalah. Terus langsung teman gue tuh taruh deh namanya itu Ica. Sebanyak tongkrongan itu, gue cuma deket sama satu perempuan itu. Gue udah anggap lah dia itu kayak saudara gue sendiri. Ica itu emang dia tuh keluarganya masih utuh lah, harmonis banget. Gimana nggak kayak pengen gitu kan. Nah sampai akhirnya lanjut tuh, udah lu kalau misalkan lagi ada masalah, lu tinggal dulu aja sama gue, lu gue tampung, lu nggak usah ketakutan gitu. Terus gue cuman ngomong, gue tuh cuman takut gue nyusahin lu sama keluarga lu, gitu ya. Gue nggak apa-apa kok, gue tinggal di sini aja, gue gituin, tempat tongkrongan gue gituin kan. Janganlah, nggak layak buat lu, gitu. Lu tuh masih punya temen, gitu. Udah, lu pokoknya ikut gue aja, lu tinggal di gue, kata gitu. Gue di rumahnya itu, gue dibikin bener-bener kayak raja dan ratu, tau gak? Gue bener-bener dibikin kayak tamu bener-bener. Dari orang tuanya, orang tua lakinya, bapaknya, itu tuh nerima gue welcome banget. Sempet ya ada cerita itu, gue tuh yang bikin gue iri. Jadi temen gue itu cerita tentang gue semuanya ke orang tuanya. Bahkan orang tuanya itu mau angkat gue sebagai anaknya, tapi gue di situ cuma bisa diam. Nah, keesokan harinya kan si Ica ini ulang tahun. Ya itu tuh kayak dikasih namanya, dikasih kado, dikasih
kejutan segala macem gitu kan. Itu di posisi ada gue. Ya gue juga pengen dong ngerasain itu. Dari kecil tuh gue nggak pernah. Gue cuma bisa tuh ngerasain kayak orang tua gue tuh cuma bisa marah-marah ini itu, cap gue tuh nggak bener, nggak baik gitu. Dari masalah dia tuh gue yang disalahin gitu kan. Gue di situ tuh pas teman gue dikasih kayak kejutan kayak gitu tuh gue kayak ngerasa, oh gini ya rasanya bahagia. Walaupun bukan gue yang ngerasain, gue tuh ngerasa depan mata gue, oh wow, gue juga pengen gue gitu. Akhirnya gue di situ nggak tahan tuh. Gue masuk kamar gue nggak tahan. Ica nyamperin gue. Gue tahu kok apa yang lo rasain. Udah, lu tenang aja. Pasti lu dapet kok namanya kebahagiaan. Kata Ica gitu. Lah, nongkrong lah gue sama temen gue tuh. Ada satu tongkrongan itu temen gue rada nakal. Dia ya bisa disebut ya cewek lah dia. Duitnya banyak ya kan. Tapi dia oke-oke aja sih kerja kayak gitu kan gitu. Sempet gue tanya, lu kok tiap ke tongkrongan lu sering bawa makanan, lu nraktir kita, gue gituin dong. Gue juga pengen, gue gituin kan, karena posisi kan gue masih sekolah, gue udah putus itu kan, gue nggak kerja, gue nggak tahu gue harus gimana. Gue tanya sama dia, lu dari mana sih, gue gituin kan. Dia jawab, ya gue dari om lah gitu. Lah gue penasaran dong, om siapa? Om lu, gue gituin. Kata dia, ya elah lu mau, kata dia gitu kan. Nah dengan lantangnya, iya dong jelas gue mau, gue gituin. Tapi nanti untuk materi lancar kan, gue gituin. Terus udah gitu, lu tenang aja. Nih lu dengerin, lu dapat materi, transportasi, terus lu juga punya kebahagiaan. Nah dari 3 itu hanya satu yang gue pengen, kebahagiaan. Karena dari awal tuh gue nggak pernah yang namanya rasain itu kan. Akhirnya kapan gue boleh masuk gitu? Nanti dulu, gue tanya dulu sama orang dalam lah, katanya gitu kan. Terus kalau kata gue gini, ya gue nggak bakal malu-maluin lu deh, tenang aja. Walaupun gue nggak ada pengalaman, gue gituin. Ya lu tahu gue lah, gue gituin kan. Terus-terusan tuh gue berusaha supaya gue bisa masuk kan. Karena kan awalnya gue nggak tahu tuh dia tuh kerja cuma bilang ya gue dari om, gue gituin. Gue penasaran. Nah terus udah gitu, kebesokan harinya dia nelfon gue, lu mau nggak? Nih ada kerjaan, katanya lu pengen jadi kayak gue. Nah hari itu juga gue nyusulin langsung di Sherlock dong sama dia. Ini alamatnya, kata dia gitu. Terus akhirnya gue datang ke tempat itu. Ya gue sempet kaget. Tempat itu dari luar biasa aja, cuma pas gue masuk tuh, wah itu musik kenceng banget. Sampai dada gue tuh deg-deg ya. Itu bener-bener bisa dibilang kita kayak orang budek di situ. Nah akhirnya gue ketemu lah teman gue, tapi dia bawa kayak seorang bisa disebut itu kayak maminya lah ya. Nah dia tuh bawa tuh ke sini ngenalin gue. Ya udah gue kenalan lah gitu kan. Nah kan gue nggak tahu nah namanya masuk situ gue harus pakaian kayak gimana. Ya gue biasa aja pakaiannya, kayak gue nggak pakai, karena harus pakai top, biar harus pakai celana pendek ya biar keluar lah katanya auranya. Akhirnya gue nggak punya kayak gitu kan. Nah temen gue yang ini udah nyediain baju gue ya kan. Gue ganti baju, akhirnya gue cuma pakai dah. Gue ngerasa gue nggak nyaman kan awalnya. Gue ngerasa nggak nyaman dong. Karena awalnya kan gue pakai baju biasa, tiba-tiba pakai top. Nah gue sedikit kayak orang tolol ya kan, kayak orang bodoh. Terus kalau kata temen gue, ini udah gitu, lu keren, kata dia gitu. Wah gue semakin kayak, masa sih gue keren tapi kok diri gue nggak percaya gitu loh. Nah terus akhirnya, gimana, kamu siap nggak gitu kerja sama saya gitu. Ibu-ibu itu ngomong. Nah dengan lantangnya, siap dong gitu. Wah saya siap. Nah kebetulan kan saya sering juga namanya nongkrong gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Nah udahlah, langsung tuh, ayo deh ikut saya. Nah ini maminya ngajak saya. Nah itu tuh ada satu tempat kayak kamar, tapi tuh dia tuh kayak ada tempat karaoke-nya juga, ada sopanya gitu kan. Gue tuh nemenin dia, laki-laki udah ada di dalam.
Lah gue bingung dong, gue harus gimana, gue nggak tahu gitu. Karena awalnya gue nggak di briefing dulu. Mungkin sangkanya maminya ini gue udah tahu. Nah, ya udahlah lanjut. Gue nyampe situ, ya gue diem dong. Gue diem aja. Nah, laki-laki ini ngedeketin gue. Kata gue tuh mikirnya, gue takut diapa-apain nih. Ya maksudnya dalam halnya tuh gue takut kayak dibunuh. Karena kan satu ruangan gitu loh. Gue cuman berdua doang sama dia. Terus akhirnya langsung dia ngomong, sini dong gitu. Kenapa aku jauh-jauh sama abang? Terus gue digituin. Dalam hati gue, oh kali ini ya kerjaannya. Nah udahlah gue ngikutin dong. Gue ajak karaokean, gue makan di situ. Di situ gue dikasih tips. Emang ya lumayan, gue cuma nemenin mabuk dia. Ya kan udah teler gue dikasih tip. Gue tinggal. Wah kalau kata gue, kalau kayak gini mah gue bisa kaya, enak gitu kan. Terus kalau katanya temen gue keluar tuh dari room tempatnya. Gimana? Enak nggak? Kata dia, lumayan sih, nggak ngapa-ngapain aja, dapet tips gitu. Zaman sekarang nyari duit susah banget. Lu kenapa nggak dari dulu aja? Gue gituin. Ya udah, intinya lu matiin aja. Nanti ada yang lebih mat katanya. Wow, gue makin penasaran nih. Akhirnya di situ adalah orang nih datang ke gue, bang. Itu posisi gue baru kerja seminggu kayaknya. Langsung tuh dia langsung ngomong kayak gini. Halo, kenalan yuk katanya. Wah, gue kenalan dong. Kayaknya royal nih, ya kan? Terus kata gue, nah itu tuh dia tamunya itu beda dari yang lain. Dia tuh mau ngebooking satu ruangan hanya gue sama dia, ya kan? Di situ dia mesen table lah situ. Wow, di situ dia kayak ngemparin duit lah ke gue. Gue belum ngapa-ngapain sama dia. Dia tuh kayak, nih buat kamu. Wah, gue makin pengen dong gitu kan, kayak gue bikin dia tuh sama gue, ya kan. Nah habis itu lanjut lah, dia tuh ngomong kayak gini, kamu mau nggak sama saya aja gitu, tapi kita mainnya jangan di sini, kata dia gitu. Udahlah, gue kasih nomornya. Tapi gue tetap tuh dikasih duit sama dia, cuman kayak gitu doang. Dia cuma minta nomor gue dikasih duit, dia cabut. Minuman pun masih ada, masih utuh minumannya. Dia cabut, dia langsung WA, besok kamu masuk nggak? Gue nggak tahu dong bang, gue masuk atau enggak posisi. Nah teman gue tuh ngomong, lu ngambil libur kapan? Lu belum libur katanya gitu. Ya udah, kebetulan gue diajak ketemuan sama satu cowok ini. Gue penasaran nih, dia ngajakin, ya kan. Ya gue juga dibilang cewek nakal, gue hype banget sih yang namanya cewek. Tapi emang itu udah pernah ngelakuin belum? Kerja di situ udah pernah? Oh belum, gue belum. Nah makanya gue penasaran nih bang. Maksud gue penasaran, gue mau sama nih cowok. Wah gue ambil libur lah hari itu. Gue ambil libur, terus gue ketemuan nih sama cowok. Ya. Dia minta lah katanya, ayo kita ketemuan di hotel, kata dia gitu. Adalah di Jakarta Selatan hotelnya. Terus akhirnya gue di situ tuh satu kamar. Wah dia dibilang parah banget sih. Ya biasa aja sih menurut gue, yang hype ya, gue nggak tahu lah yang lain. Dia itu pengen gue itu ngelakuin itu dengan dia nyakitin dia dulu. Tapi gue dengan bukil. Nah, akhirnya wah dia megangin gue cokin dia kan, dia teriak-teriakan tuh kan gitu. Terus akhirnya wah gue makin perang ya, akhirnya gue jitin aja udah. Nah, ini berarti kan dari rasa penasaran nih, kan sebelumnya belum pernah nih. Belum. Oke, jadi memang perasaan itu muncul di malam itu tuh. Iyalah, gue penasaran karena pas gue tuh main kerja di LC itu cuman kayak kayak gitu, ya kagak ada rasa. Gue juga pengen yang ada yang apa ya, dibilang berbeda ya, gue pengen dong, namanya perempuan. Nah, ya udah gue gas itu laki-laki. Akhirnya tuh wah, dibilang lumayan lama sih gue sama dia durasinya, lumayan lama. Tapi yang gue nggak habis pikir nih, dia tuh udah, walaupun dia mau keluar, dia tuh minta kamu gitu. Gue cepet-cepet nih, ya kan, belum gue bajunya udah keluar. Lah gue nih gimana? Bajunya udah keluar. Lah gue belum,
keluar. Di situ gue kesel. Dia pun ngomong terima kasih ya. Dalam hati gue, iya gitu doang. terima kasih ya. Lalu enak dalam hati gue lah. Gue belum keluar. Enggak, gue pikir mainnya lama tuh udah sampai ya. Buset. Ternyata belum, baru. Itu kayak gue ngerasa itu gagal. Gagal dong. Iya. Gagal, gue gak demen. Lu gue belum. Akhirnya udah. Sia-sia gue ngambil libur, gue gak dapet gaji, tapi lumayan lah tipsnya. Tapi gue gak dapet kayak Nah akhirnya udah nih, besok malamnya kan gue kerja. Weh, datang lagi nih pelanggan. Lumayan lah bang, gede tinggi. Gue udah ngukur-ngukur nih bang, pasti gede. Beneran, gue udah ngukur-ngukur nih. Wah, lumayan nih santapan kalau kata gue gitu. Terus kata teman gue, hajar tuh gitu. Tanpa dihajar juga pasti ngedeketin gue. Wah, dengan pedenya dong gue. Akhirnya dia nyamperin gue. Halo gitu, kamu lagi sendirian aja. Terus dengan gue, namanya gue ya, gue kalau ngeliat cowok udah menurut gue itu gede, gue tuh pengen tor aja. Kayak pengen gue, anjir gue di sini juga lu. Ngeri banget gak sih ini orang? Bener bang, gue pengen ewe aja anjir di situ, di sofa itu. Pada akhirnya, gue tahu nih dia minta nomor HP gue. Gue bilang aja, bang udah bang buruan jangan basa-basi. Gue tahu, gue gituin. Gue juga perlu, gue gituin kan. Udah deh, tukeran kontak. Gue pulang kerja itu jam 4 subuh. Nah dia tuh ngabarin gue, bisa nggak? Lah gue gas bang. Gue pengen, kemarin kan gagal. Gue nggak mau dong ini gagal. Gue udah ancang-ancang karena gede, ya kan? Gue nggak mau. Nah langsung gue ketemuan nih di lokasi. Gue ketemuan di suatu tempat. Tapi ini apartemen. Gue mau beda dong. Gue nggak mau sama. Ada di daerah Jakarta Utara. Itu apartemen. Wah enak sih kalau kata gue ya apartemen ya. Ada sopanya. Wah gue bisa kayak gaya apa aja anjay. Terus habis itu gue dateng nih, dia udah dateng. Gue ketok-ketok, dia udah pakai boxer pendek. Dadanya itu penuh dengan wah kata gue, wah perlawan hyper, keren nih kan. Kata gue mangsa gue nih, wah gue udah nggak sabar kan. Kata dia, nanti kamu tahu kan awalnya kayak gimana? Udah tiduran aja, gue buat. Wah, gue gituin dong. Terus habis itu nih bang, gue dulu biar dia. Iya. Ya anjir, kecil banget. Kecil banget bang. Padahal sebelum gue kayak gini gue udah iming-iming gede nih, oke juga nih gue pengen lah. Ya pas gue gini-gini kayak anak SD anjir, kecil banget. Kak bang, gue penasaran. Wah baunya lumayan banyak bang. Pasti kan gue handusnya bau, ya kan? Iyalah, kata gue. Tapi udahlah kali aja nih. Tapi dalam hati gue, gimana kecil? Terus kata dia, kamu tenang aja, aku durasinya panjang, kata dia. Ya udahlah, gue belum mati juga ya. Gue buka, dia minta SP sama gue. Nah habis itu, kamu SP-nya yang lama ya, jangan sampai kena gigi. Ya gue diajarin kata-kata gue, kalau kena gigi ngilu katanya. Dalam hati gue, ngomong aja lu tinggal nikmatin kan gitu kan. Terus dah itu buat gue bang, gue sepung aja. Wah dia diri tuh bang, tetap aja Kecil. Udah akhirnya gue nggak mau kejadian kayak kemarin. Gue nggak mau. Akhirnya udah ya jangan kebanyakan gue takutnya lu. Gue gituin kan. Ya udah ayo cepet kamu. Ya gue masukin kagak ada rasa. Apa yang dirasa? Kecil banget ya. Kecil. Kata gue, ini gue kena sial apa 2 kali kagak menikmati. Ya kan. Nah gue anggap itu gagal. Gagal lah. Gue kan gak mau kayak gitu. Gagal ya kata gue. Ya gue 2 kali aja gagal ya kan. Nah besoknya nih ada nih bang. Besoknya gue kerja malam, datang dah tuh bos. Dibilang di situ katanya bos dia.
Terus dia bawa tuh kayak anggotanya lah, kayak teman-temannya lah. Ada 2 orang, jadi kan dia bertiga tuh. Dia datang, dia minum table kan, di situ buka table, pesan minum gitu kan. Tapi dia nggak ngelirik gua, nggak ngelirik, kata gua sombong banget, kayak gede aja pelnya. Ya kan gua mikirin kemarin, belum tentu gede ya kan. Nah, udah habis itu udah nih bang, lanjut dia ngelirik doang kan, kagak ada kode-kode nyamperin gue, kayak kagak ada. Akhirnya gue penasaran, gue ikut lah, gue duduk kan. Halo om, gue gituin kan. Diem aja, nggak mau ditemenin apa gitu. Dia diem aja kayak gagu, kagak ngomong. Yang ngomong itu temennya dengan pakai ya udah kalau misalkan mau temenin aja. Ya tapi gue temenin ngapain? Orang omnya diem aja. Maksud gue ngomong gitu kan. Nah udahlah. Akhirnya ada tuh temennya minta nomor gue bang. Temennya minta nomor gue. Akhirnya wah mangsa nih, kali aja bisa tiga-tiganya. Kan gue gituin. Oh iyalah, gue gak mau gagal. Iya gue mau tiga-tiganya. Gue kayak gue udah iming-iming nih. Wah pasti mantap. Ada yang dari belakang, ada yang gendong gue. Oke. Iyalah, karena gue gak mau gagal lagi nih. Ketiga kalinya gue gak mau. Akhirnya udah nih, lanjut nih dia bang. WA gue, halo Babes, katanya gitu. Terus kata gue, wow mantap juga nih udah manggil Babes. Terus kalau kata gue gini, iya om, ayo om mau ketemuan di mana? Gue yang ngajakin. Karena gue mikir, wah kayaknya enak ini ngewe sebertiga. Gue belum pernah ya kan, ngewe bertiga enak ini. Terus akhirnya ada waktu kapan? Gue gituin kan. Nah terus gue bilang gini, ya ada waktu aja sih, pulang kerja bisa. Gue gituin kan, nunggu gue libur pun gue juga bisa. Gue gituin. Nah terus kamu pulang emang kapan? Ya kadang-kadang bisa jam 3 atau jam 4. Gue gituin kan. Nah terus akhirnya pas gue uploadan malam itu, dia chatting gue nih, orang ini nih temannya. Beb, aku udah di depan ya, di depan klub gue. Dia udah di depan kan gitu, tanpa ngabarin gue udah di depan. Nah gue mikirnya, oh dia penasaran kali sama gue gituin kan gue ngerasa gue paling gede di situ ya kan. Terus saya, wah iya dong. Gue ngerasa paling gede, gue pedenya dong ya kan, gue cuma pakai top gitu kan. Blewer lah ya. Nggak blewer dong, aku masih kenceng. Nah terus akhirnya gue masuk mobil, wow ada 3 orang bang sama dia. Akhirnya wow kecapean gue kayaknya terwujud. Gue nyari kepuasan dong. Terus dia langsung ngomong, kamu udah makan belum? Wah iming-iming dulu, kelamaan kata gue udah kayak pengen gue udah basah ya kan. Gue tuh ngerasa kayak lama banget sih, lu gak usah kayak nanyain gue gitu. Basa-basi lah ya. Iya gue gak demen bang, langsung aja gue gitu kan. Lagi juga dapet kepuasan. Udah nih, kamu biasanya di mana? Gue bilang di mobil juga bisa kalau misalkan emang gak kuat. Gue gituin. Terus dia, kalau di mobil nanti ada CCTV enggak? Katanya dia gitu. Nah terus dia langsung ngomong nih, enggak udah tenang aja. Terus gue bilang, ya gue gak mau dong di mobil. Ya tempatnya sempit, kita bertiga. Satu nyetir, sampingnya, belakangnya gua, 2 orang ya kan. Gue ngerasa kagak enak, gue kurang puas, gue gak mau ya kan. Akhirnya ada tuh di sebuah hotel. Gue bilang lumayan lah ya kan. Terus abis itu langsung tuh dia, kamu gak apa-apa kan kita bertiga katanya. Gue bilang gini, gue sepak-sepik dulu lah. Tar dulu, bayarnya berapa nih? Ya gue gak mau dong kepuasan gue okein, lu bayarnya 1 doang. Kalau gue dibayar 1 orang 200.000 doang gimana? Lah yang 2 kagak bayar, gue lecet. Lah iyalah gue gak mau. Akhirnya kesepakatan tuh nominalnya segini gitu ya, 1 orang gue bilang gitu. Terus kata dia, sempet adu argumen tuh gue, kok 1 orang gitu, bayarnya 1 orang aja lah gitu. Yang itu 3 orang gue gituin. Ya lu dong 3 gue gituin kan. Gue juga harus ada perawatan gue gituin kan. Ya gue kan ngejar jangan sampai gue kena HP ya kan, itu kan wajar gue kayak gitu. Nih belum masuk kamar nih, wah tuh iya
ngerasa aduh gue pengen dibelai-belai, gue gituin kan. Terus kalau kata dia gue nggak ngerasa, kata gue. Akhirnya buka pintu, cekrek. Gue tuh langsung buka laptop gue cuma pakai. Nah tapi nih 3 cowok ini tuh diem dulu bang, ngeliatin gue. Kata gue, nih orang mau gue yang apa lo gue? Lu kan 3, gue 1, gue gituin dong. Terus akhirnya dia ngomong, pesan dulu dong Babes gitu kan. Rada lekong tuh yang satunya, gue kagak suka. Gue mikirnya nanti begini bengkok. Ya kata gue, semoga aja nggak gagal lah 3 ini. Ya walaupun 1 setidaknya gue ngerasa gitu. Yang satu lekong, yang satu diem aja udah kayak gagu, diem aja dari mobil, diem aja tuh kayak diem aja kayak orang dong, diem aja. Terus akhirnya udah nih bang, mana kemet gua udah pengen banget dijilat kan. Wah kata gua harus gua sih yang mulai nih, kata gua gitu kan. Udahlah satu-satu tuh kan, yang satu dulu nih yang minta nomor gue. Wah dalam hati gue, ini orangnya kecil nih, bantet, gendut ya kan. Kebalikannya dari kemarin kali, kata gue gitu. Kontrolnya gede banget kali, gue gituin kan. Terus kata dia, gue nggak berani megang dulu bang, gue nggak berani megang dulu. Waduh, apa gue kan, gue segala macem, di kuping dijelasin sama lah, ya kayak mandi kucing lah. Kalau lu kagak tahu mandi kucing, gitu kan. Nah akhirnya tuh lanjut tuh, dia belum tuh bang, gue buka bang, celana lepis panjang kan. Susah. Nah iya bang, lepis panjang. Nah kata gue, susah banget gue buka. Lu tahu nggak sih kayak Arab kayak gitu, panjang, tapi nggak gede, panjang. Wah dalam hati gue nyer-nyeran kali ini di dalam gue. Gue gituin kan, lumayan nih yang ini, gue gituin kan. Wah gue kayak orang main muntah, tau nggak? Sampai tenggorokan. Panjang banget ya. Panjang bang, sampai tenggorokan. Kata gue, ini apa dalam hati gue. Saking gue kekecilan, kecil banget. Kegedean, ya belum sih, gue gituin kan. Tapi panjang sih dia bang, lumayan lah. Enak kalau dari gue rasa. Nah, terus akhirnya udah nih, lanjut. Dia udah diri bang. Udah aman dah. Gue waktu ya, gue colin aja, dia megangin tuh pakai gue lah segala macam. Nah yang satu nih bang, yang gagu, lu tau nggak gagu? Nah gagu nih, lanjut dia ngomong gini. Gue tanya kan, bukan? Ya kata gue, ini orang apa gitu kan. Akhirnya udahlah, gue ikutin aja lah. Gue bukain baju dia bang, ya ampun bulu keteknya panjang-panjang banget. Bulu keteknya panjang-panjang. Ya menurut gue kalau walaupun bulu keteknya panjang, maksud gue pakai parfum kayak atau deodoran biar nggak bau gitu kan. Ya sekarang mau ngelakuin kayak cewek kayak gitu gimana? Udah bau aja, ya kan? Udah bau. Nah gue kan bawa parfum, gue kan cewek mah harus wangi dong. Gue semprotin aja ke keteknya dia. Nah dia bingung, diem aja, dia kan nggak bisa ngomong. Ya udah bagus, gue semprotin aja kanan kiri. Ternyata emang gagu dia tuh. Iya kagak ngomong. Ya kan makanya gue semprot parfum aja, dia diem aja. Akhirnya udah nih, wah kata gue, ya kalau yang ini nih bang, dia tuh kayak susah ngacok, susah diri dia tuh, pelannya susah banget. Udah gue bijinya udah gue jatin nih, ya kan, apa biji gue jatin. Kan menurut gue kan itu enak. Kayak gak ada respon gue. Kata gue, apa gue yang kurang ya baru nemuin orang ini. Di RW juga diem aja, gue tanya mau apa diem aja. Maksud gue ngangguk kayak apa kayak enak gue gitu kan. Udah akhirnya tuh apa dah, lu mau tahu nggak dia tuh bisa diri kenapa? Gue jatin itu pentingnya dia. Penting ya, gue udah namanya gagu, ya jelek banget soalnya. Jelek banget dong suara dia, kata gue ya kagak masuk dah, kata gue kan. Tapi gue pengen dong diri lah mulai, ya lumayan lah, tapi masih tinggian dia lah yang awal. Dia ya kayak manusia normal aja. Nah yang satunya nih bang, yang dibilang bos.
gue penasaran nih yang dibilang bos di tempat gue, ya kan. Gue kayak kata gue harus ngelakuin yang lebih host nih, kata gue gitu kan. Gue udah mikirin nih, yang gagu mendingan di bawah aja, gue di atas, ya kan. Ya yang satunya lagi nih yang panjang, gue minta di belakang bang, biar ngerasa gue juga ngerasain kan. Wah, terus nah yang satunya nih bang, pas gue lihat, wah dia udah bugil. Wah, lu mau tahu plan apa ya? Elah, lu tahu nggak sih kayak aki-aki? Nggak, kayak kondoy anjir. Kondoy tapi diri kondoy. Ya perasa itu ya. Kondoy atau gak? Terus lu tahu ngemper. Ngemper lumayan. Kata gue, ya ampun, kok kagak ada yang bener, kata gue gitu kan. Ya udahlah, akhirnya udah nih. Posisi gue di atas bang, posisi gue di atas rada gue. Nah itu yang gagu gue suruh bawa. Orang jelek suara ahahnya. Nah, terus akhirnya yang belakang itu yang gede ya. Nah terus yang satunya itu gue suruh itu gue coba lah itu kagak keluar. Kata gue, tapi gue nggak ngertiin. Gue kan pengennya gue tuh pengennya itu. Tapi gue gak ngerasain, panjang doang kan. Tapi lumayan bang. Lu bukan cewek sih bang. Lu kalau misalkan jadi cewek juga ngerasain yang namanya tuh sampai dah. Wah, itu rasanya enak banget. Wah gila sih. Tuh, sampai akhirnya udah nih bang. Dia mau keluar, dia ngomong begini. Lu enggak? Cepet jawab. Gue mau tadi gitu kan. Lu enggak? Ya dengan spontannya, kalau gue nggak bakalan ngewe sama lu pada. Wah, itu banget bang. Itu banget di dalam gue. Pas gue pulang, teman gue sih yang baik ini ya, yang nampung gue tuh, dia tuh taunya tuh gue kerja di luar Jakarta lah. Dia tuh belum tahu gue kerja tuh kayak cewek malam gitu kan, cewek nakal, cewek gitu kan. Ya namanya kalau cewek ya harus ngerasain kayak gitulah. Kalau kita nggak ngerasain kayak gitu, kita nggak dapet duit. Nah terus akhirnya dia penasaran tuh. Gue sering pulang kayak jam 4 subuh, jam 5 subuh ya kan, kadang pagi. Dia nanya, lu tuh sebenarnya kerja apa sih? Gitu kan. Ini masalahnya orang tua gue nanya, lu kerja apa? Kata gitu. Nah di situ tuh gue masih nutupin. Nah terus akhirnya udah lanjut. Si orang tuanya nyamperin gue, ya ada sedikit kayak menurut gue drama banget sih. Ya menurut gue ya, itu sampai gue bikin kayak kena banget di hati gue. Orang tua ngomong gini, kamu tuh orang tuh udah pernah gagal gitu kan. Kamu jangan pernah ya namanya itu salah langkah juga. Gue tuh pernah digituin. Wah di situ tuh gue cuma bisa diem. Gue tuh kayak mikir, iya ya, gue tuh ya terus gue cerita semuanya tuh sama orang tua temen gue. Ya sekarang gini tante, saya aja tuh kayak bisa kayak gini tuh karena dari faktor keluarga saya gitu. Kalau saya nggak ada faktor apa-apa, keluarga saya harmonis kayak tante gitu, siapa sih yang nggak pengen gituin. Dan pada akhirnya langsung tuh tantenya ngomong gini, kamu itu cuma diuji, kamu tuh kuat enggak, katanya gitu. Terus akhirnya ya gue ngerasa dengan gue itu pun ya itu kebahagiaan gue. Itu yang gue rasa ya kalau di kerja malam. Gue dapet duit, gue ngerasain gue itu gue puas. Yang namanya tamu segala macam itu gue tahu. Duit berampar-ampar itu gue udah ngerasain, ya kan. Cuman satu, tante itu ngomong, tapi kamu tuh nggak pernah ya kan yang namanya ngerasain bener-bener kasih sayang. Wah, di situ tuh gue cuma bisa diem. Gue cuma bisa nangis. Gue nggak tahu gue harus ngomong apa, itu gue nggak tahu karena menurut gue ya, gue cuma mikir, iya ya, gue udah ngerasain yang namanya segala cara gue ngelakuin kerjaan gue yang itu kayak gimana pun gue tahu ya kan. Cuman satu, emang gue nggak pernah ya namanya ngerasain kebahagiaan dalam keluarga gue.
Tapi Kak Angel masih kerja di Kalau sekarang udah ngelepas semuanya. pas. Udah. Dari pas kejadian itu saya mulai berani untuk ngomong sama bapak, sama orang rumah juga. Karena saya tuh cuman pengen dapat kasih sayang, dapat rumah itu nyaman. Karena bagi gue tuh rumah itu ya kenyamanan. Kalau gue nggak nyaman dari rumah itu, gue bakalan pergi dong. Gue nggak mau. Akhirnya di situ posisi gue merasa gue cuma punya nenek gue doang. Gue cuma punya nenek gue ya. Gue ngerasa bapak gue, mama gue tuh kayak masa bodoh. Dia tuh kayak mikirin dirinya sendiri. Cuma nenek gue yang bisa nenangin gue, bikin gue nyaman di itu. Dan gue tuh ngelepas semuanya nih. Gue ngelepas dari tempat kerja gue lepas. Om-om yang pernah gue layanin itu pun nomornya gue blokirin. Karena gue udah janji sama orang rumah gue bakalan ngelepas semuanya. Dan nenek gue pun janji gue bakalan dikasih ya namanya kebahagiaan itu. Pada akhirnya nenek gue tuh ngomong kayak ada penyesalan juga, kayak ngomong maafin ya gitu, maafin kalau misalkan kamu jadi seperti ini. Gue tuh cerita bang, gue tuh kayak gimana pas gue keluar dari rumah ini, gue ceritain semuanya. Sampai akhirnya tuh nenek gue meluk gue sampai ya kayak gue nangis. Gue nggak bisa ucapin apa-apa. Gue udah ngilangin semuanya sih. Bokap udah apa membaikkan hubungannya sama bokap? Kalau bokap ya, dia lebih masih mentingin dirinya. Dia tuh masih cuek. Udah nikah lagi? Udah. Oh, Udah. Bokap udah nikah. Bahkan gue tuh nggak pernah gue tuh nggak diundang sama dia. Gue nggak tahu. Nyokap itu udah sama-sama nikah. Kalau nyokap gue tahu. Oke. Dan masih ketemu? Kalau nyokap gue jarang ketemu. Jarang. Tapi bokap masih tinggal di rumah itu? Bokap kan semenjak udah nikah itu dia udah pindah. Jadi dia pindah rumah, tinggal sama istri yang barunya. Ya gue tinggal di situ sama nenek gue doang, berdua. Ya pelik juga sih ya. Aduh, emang apa ya, kebahagiaan bisa didapat, tapi kasih sayang nih yang belum tentu dapat ya. Dan Masih. sekarang Kenjel udah berkeluarga belum? Sorry. Kalau sekarang mau menikah sih. Alhamdulillah. Ya syukur-syukur nggak pernah dapetin yang aneh-aneh sih ya laki ini. Pengennya. Ya. Dan tahu latar belakang Kenjel? Tahu sebelum jenjang yang lebih serius, gue itu ceritain apa adanya. Dan bahkan dia tuh nerimain, gitu ya. Mau baik buruknya lu, gue tetap terima. Gitu kata dia. Ya alhamdulillah sih akhirnya ketemu sama pahlawan ya. Wah, bukan pahlawan lagi sih, gue aja makin penasaran ini. Gede apa kecil? Ya oke sih apa Kenjel ya, yang namanya perjalanan hidup seseorang gitu ya, dan kita nggak pernah tahu nih arah perjalanan hidup kita diarahkan kemana gitu kan. Betul. Tapi kita punya pilihan, ya kan? Kita berhak, kita punya pilihan dan kita berhak untuk menentukan Iya, pilihan betul. kita. Yang berlalu ya udah berlalu, ya, yang penting udah ngerasain. Dan sekarang kalau memang sudah menyadari itu salah, ya udahlah. Buat tahu itu kan namanya masa lalu gitu kan. Dan ya senang juga sih dengarnya akhirnya ketemu sama sang pujaan hati yang mau nerima apa adanya. Ya, betul. Gitu. Dan mudah-mudahan setelah menikah nanti punya anak, jangan sampai anaknya Kenjel juga merasakan kurang kasih sayang. Betul. Bahkan tuh sampai gue tuh ngerasa jangan sampai gue tuh gagal. Gue nggak mau anak gue tuh ngerasain apa yang gue rasain. Bahkan gue tuh maunya gue ngasih semuanya kasih sayang gue ke anak gue. Tuh. Betul. Gue dari pelajaran ini sih yang gue ambil ya, dari masa lalu gue, dari pihak keluarga gue, segala macam. Gue bakalan semuanya pure ke anak gue. Gue nggak mau sampai anak gue tuh jadi kayak gue. Ya betul, jangan deh. Dan buat sama orang tua juga ya Kenjel harus bisa berbesar hati sih. Dibilang besar hati mah
Besar banget besar bang. banget ya. Besar banget. Maksud saya jangan sampai membenci juga. Untuk rasa benci atau dendam tuh gue nggak sama sekali ada. Nggak ada ya. Gak ada. Ya. Ya, saya nggak bisa bayangin sih apa situasi malam-malam itu ya. Dan Kenjel orangnya ternyata Banget. lebih dari laki-laki sih kayaknya. Itulah. Itu yang spesial dari saya. Iya. Ya beruntung lah apa si apa cowoknya ya. Jadi Mas, nggak mas. usah masnya halo ya, beruntung lah bisa dapet Kak Angel nih yang punya hati yang besar gitu ya, dan juga dapat ya all in lah. All in double kill lah pokoknya, jangan disia-siain gitu ya. Jadi ya jangan disia-siain lah, mau cari yang kayak gimana lagi ya, udah ada di sini semua nih, Iyalah. gitu kan ya. Lumayan kan? Nggak lumayan lah, itu Berapa? udah berkah lah. Oh gitu. tuh, dengerin Iya, mas. dengerin. Karena zaman sekarang susah cari perempuan yang benar-benar hatinya tulus gitu, tulus mau merawat masnya sampai tua nanti gitu. Iya betul. Jarang, apalagi umurnya masih muda, masih membara-bara gitu ya. Tapi dengan pelajaran apa masa lalunya ke Angel ini, itu udah cukup menjadikan suatu pelajaran buat perjalanan hidup ke depannya nanti gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh pikiran aneh-aneh gitu kan. Kepengenan juga udah nggak ada lah. Iya. Udah nggak ada. Udah ngerasain malam dunia kayak gimana ya kan? Ngewe berbagai cara, berbagai gaya itu kayak gimana? Udah dilakuin semua gitu. Oke sih Angel, ya saya bantu doa deh, semoga dikasih kelancaran nih. Amin, Perjalanan amin, dan amin, dia amin. segera akan menikah nih dengan si masnya. Nah, iya. Sebelum kita tutup, mungkin Kak Angel ada pesan-pesan buat teman-teman Ali Jejak Bebek. Ada jelas. Oke, untuk semuanya jangan pernah nyari kepuasan karena kepuasan itu nggak akan pernah berhenti. Betul, kepuasan itu nggak akan pernah berhenti, bener. Udah dapat yang ini, minta yang lebih lagi. Nah, gitu. itu. Itu. Jadi ya, mantap sih itu pesannya, pendek tapi dalam. Oke, Kak Angel, terima kasih banyak. Oke, terima udah kasih. mau berbagi cerita sama Ya. kita. Dan buat teman-teman juga nih yang mau cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Angel, terima kasih banyak. Oke. Good luck.